Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam. Seperti yang tadi dipimpin doanya oleh imam kita, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat iman dan atas nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, dan tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam, walaupun dia anak dari seorang nabi dan rasul. Seperti ayat yang tadi diceritakan di dalam kita sholat subuh, bahwa Nabi Nuh alaihissalam harus bersedih hati sebenarnya saat beliau mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kira-kira ini anak saya, innahu min ahli, dia ini darah daging saya, mohon ampunan, mohon keselamatan. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, enggak, itu bukan, sesungguhnya itu bukan dari golonganmu, jadi tidak bisa. Saya kira inilah yang nanti menjadi sebab utama yang nanti diceritakan oleh Rasul SAW, bahwa nanti di padang mahsyar, saat kita semua menunggu hari perhitungan hisab, saat kita menunggu seperti itu, kita semua sebenarnya dalam kondisi yang tidak nyaman. Dalam kondisi yang tidak nyaman itu, kata Rasulullah SAW, nanti semuanya berusaha untuk bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, sebagai bapak nenek moyang dari kita semua, supaya Nabi Adam alaihissalam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera saja dimulai hari penghitungan. Ini sudah lama nunggu. Jadi menunggu itu sebenarnya adalah bagian dari ketidaknyamanan, menunggu dihisab gitu ya. Nabi Adam AS menolak, enggak, saya enggak berani berdoa hari ini, kira-kira begitu ya. Kemudian nanti kita semua akan menemui Nabi Nuh alaihissalam. Sama alasan Nabi Nuh, enggak, saya enggak berani hari ini. Nah, di antara yang disebutkan kenapa Nabi Nuh alaihissalam enggak berani untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, karena Nabi Nuh alaihissalam sendiri merasa kurang pede lah kira-kira ya. Gimana saya mau berdoa sedangkan anak saya saja dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kira-kira begitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita semua akan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menerima itu, dan akhirnya beliau bersujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Nabi Muhammad, coba angkat dahimu, maksudnya bersujudnya sudah. Wa qul yusma, sekarang ngomonglah, kami dengar. Wasfa' tu syafa', dan mintakanlah syafaat, nanti kami kabulkan syafaatnya. Nah, inilah syafaat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Namanya syafaat kubro, syafaat yang paling besar, syafaat di mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan agar supaya hari penghitungan segera saja dimulai. Jadi ini syafaat kubronya Nabi Muhammad SAW berlaku untuk seluruh manusia.
dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syafaat khusus itu nanti hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang nanti berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan ada para ulama yang mengarang satu wirid harian yang isi wirid itu salawat semua. Salawat hari Senin ini, salawat hari Selasa ini, salawat hari Rabu ini, sampai akhirnya ketemu Senin berikutnya. Yang mau boleh cari kitab Dalailul Khairat, namanya Dalailul Khairat. Sebagian dari kiai-kiai kita di Indonesia ini mengamalkan buku ini, mengamalkan wirid ini. Wirid solawat setiap hari, tapi dengan format yang dibuat oleh para ulama. Kalau kita kan solawatnya yang penting ada solawat kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bagus. Tapi ini ada sebagian dari para ulama merekomendasikan untuk membaca ini, solawat ini. Saya sendiri sebenarnya belum mengamalkannya, cuma memberikan informasi. Siapa yang mau boleh nanti dilihat-lihat buku Dalailul Khairat, tipis bukunya, Dalailul Khairat. Tapi sebagian kiai ada yang mengatakan mengamalkan sholawat di Dalailul Khairat ini sebaiknya dengan petunjuk dari guru. Cuma ini bukan barang wajib ya, karena bersolawat ini wirid umum. Wirid umum itu semua boleh mengamalkan. Nah, kalau wirid khusus mungkin untuk sebagian harus diajarkan misalnya lewat guru. Tapi saya pribadi menilai sholawat ini adalah wirid umum yang kita dapat dari mana saja bisa diamalkan. Kita baca buku, kita dengar, kita dapat dari orang, untuk mengamalkan sholawat itu boleh. Ya, yang jelas Rasulullah SAW secara ringan ya, di antara yang beliau ajarkan bagaimana bersalawat kepada Rasulullah SAW. Beliau simpel sekali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan beliau mencoret kata sayyidina ya, mencoret kata sayyidina. Ini tawadu'an. Saking tawadu'nya Rasulullah SAW, beliau tidak menyebutkan dan beliau tidak mengajarkan salawat dalam versi sayyidinanya. Ibaratnya begini, Ustaz tolong sebutkan namanya untuk kata sambutan. Misalnya ya, ini misal yang jauh, ini hanya untuk mendekatkan dalam pemahaman saja. Lalu kemudian saya menuliskan nama saya, Sayyid Mahadir, tanpa menuliskan haji, tanpa menuliskan gelar-gelar yang lain misalnya ya. Saya sodorkan kepada pembawa acara, ini nama saya. Tiba-tiba pembawa acara ngomong, kata sambutan berikutnya, mewakili tuan rumah misalnya ya, kami persilakan kepada misalnya Ustadz, Haji, Doktor, plus. Ternyata ada tambahannya. Kira-kira saya marah tidak dengan tambahan itu? Hah? Enggak, insya Allah tidak. Tapi saya pribadi menyodorkan nama saya tanpa gelar, tapi orang menyebutkan gelarnya. Nah, disinilah akhirnya kata para ulama, dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, misalnya dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah, sekretaris Nabi itu nulis di antara yang beliau tulis di pembukaan itu adalah ini perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan para elit Quraisy. Kata orang Quraisy, kata orang kafir Quraisy, kenapa diksinya seperti itu? Kami tidak meyakini Anda sebagai Rasulullah. Hapus bae Rasulullah ini. Perjanjian ini perjanjian dari Muhammad dengan para elit kafir Quraisy. Kata Nabi Muhammad, hapus. Rasulullah itu hapus. Kata para sahabat, enggak, aku tidak galak ngapusnya. Ya kan? Saya tidak mau ngapusnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini akhirnya kata para ulama yang setuju dengan penambahan sayyidina mengatakan begini, mana yang lebih utama? Adab apa imtisal? Mana yang lebih utama? Mengikuti kata Nabi, hapus Rasulullah, hapus kata Rasulullah, atau mengikuti adabnya para sahabat? Enggak, saya enggak mau menghapus kata Rasulullah. Ya kan, kira-kira begitu. Mana yang lebih utama? Menyebutkan nama saya plong seperti yang saya tuliskan dalam kata sambutan tadi, atau menambahkannya dengan gelar-gelar, menambahkannya dengan bahwa beliau ini adalah ketua ini, sekretaris ini? Kira-kira mana yang lebih utama? Disinilah letak dari
penilaian dari banyak para ulama yang membolehkan bahkan menyunnahkan untuk menambahkan kata sayyidina saat kita bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ini adalah perkara khilafiyah. Tapi kalau ditanya kenapa ada kata sayyidina, alasannya ini, adab lebih utama dari imtisal. Imtisal itu adab lebih utama dari sekedar mengikuti teks yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Nah, ini sekedar muqaddimah karena kita sudah cukup lama tidak bertemu ya. Kali pertama ada sesi di mana kita ada tamu yang kebetulan waktunya bersamaan dengan jadwal kita, dan saya pribadi ahlan wa sahlan, siapa saja ada tamu yang bagus mau menggantikan misalnya waktunya bertepatan dengan waktu jadwal kita ngaji, fadhol. Ini saya kira bukan hal yang harus diperselisihkan. Saya setuju dan saya sepakat bahwa kita boleh mendahulukan tamu atas dasar ini tamu jarang-jarang hadir bersama kita ya. Dan kali keduanya saya nggak bisa hadir karena saya batuk pilek, dan saya kira ini batuk pilek atau kemarin batuk pilek di tahun 2023 itu batuk pilek yang paling tidak enak yang pernah saya rasakan. Suara saya hampir hilang gitu kan. Alhamdulillah di tahun baru di 2024 ini kita bisa kembali bertemu dan melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zolam sebagai syarah penjelas dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini mazhabnya Syafi'i dalam fikih, dan Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar yang berusaha menuliskan penjelasan dari hadis-hadis itu, beliau ini juga bermazhab Syafi'i. Jadi ada sebagian dari para kiai kita di Indonesia ini lebih senang begini, kalau kita baca satu kitab dan kitab itu penulisnya mazhab Syafi'i, bagusnya dicarikan syarahnya juga mazhab Syafi'i. Ini makanya diantara hal yang membuat kita akhirnya membaca satu kitab ini, karena antara yang menjelaskan dengan yang menuliskan di awal itu sama mazhabnya. Bukan berarti yang beda mazhab nggak boleh menjelaskan, karena kitab Bulughul Maram ini juga banyak dijelaskan oleh ulama yang datang setelahnya yang mereka bukan bermazhab Syafi'i. Cuma kadang-kadang ada kesan kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhab Syafi'i, misalnya saja ya, beliau misalnya menuliskan hadis tentang kunut misalnya, tiba-tiba yang menjelaskan mengoreksi kunut ini. Jadi kadang-kadang ada apa namanya, ada rasa-rasa kok kayaknya kalau mau mengkritisi orang, saya kira misalnya buat buku sendiri saja, sekalian jangan mendompleng nama dari para ulama sebelumnya. Sama lah, mohon maaf, misalnya ada banyak ragam pesantren yang bermunculan di Indonesia ini, nama pesantrennya nama ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi pertanyaannya, apakah di dalamnya mereka mengajarkan paham-paham yang sesuai dengan mazhab Syafi'i, atau justru di dalamnya mereka mengajarkan kritikan terhadap paham-paham mazhab Syafi'i? Misalnya pesantren Imam Syafi'i misalnya ya, coba lihat kurikulumnya. Apakah kurikulum yang ada di dalamnya adalah kurikulum yang sesuai dengan pemikiran mazhab Syafi'i, atau ini hanya nama jualan supaya orang rame, tapi di dalamnya ternyata berbeda? Ini sebagian dari kritik ya terhadap pemilihan nama untuk sebuah lembaga. Ini kritik yang bagus saya kira untuk pemilihan nama atas sebuah lembaga. Kalau kita belum siap atau tidak siap untuk mengamalkan pemikiran-pemikiran ulama-ulama tertentu, jangan mendompleng nama beliau-beliau untuk nama lembaga. Masih mending kita pakai nama-nama yang sifatnya umum. Ya begitu ya Bapak Ibu ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca masih seputar tohara. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata. Aisyah radhiyallahu anha ini adalah perempuan yang kategorinya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dinilai
paling intens dalam dunia akademik di jajaran perempuannya sahabat Rasul. Jadi kalau ditanya apakah dulu perempuan di zaman sahabat Rasul SAW ada yang pintar? Ada. Salah satunya ini Aisyah radhiyallahu anha. Ibaratnya apakah di zaman Rasulullah SAW ada perempuan yang jadi dosen misalnya ya? Ada. Di antaranya ini Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini adalah sahabiyah yang sangat fokus dalam dunia akademik. Sekarang karya akademiknya apa? Karya akademik dari Aisyah radhiyallahu anha ini adalah riwayat-riwayat hadis yang paling banyak beliau riwayatkan di antara semua perempuan yang ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau zaman sekarang misalnya akademisi ditandai dengan tulisan, jurnal, buku segala macam ya. Semakin banyak buku, semakin banyak tulisan di jurnal, semakin bagus, semakin berkualitas seorang akademisi. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW dianggap paling bagus itu adalah saat dia paling banyak memberikan riwayat, transformasi riwayat yang pernah didengar, yang pernah dilihat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para perempuan yang pintar-pintar itu, yang sekarang ini ya, kira-kira ini pewaris dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni sesungguhnya saya la uhallul masjidah, tidak menghalalkan masjid lihaidin untuk perempuan yang haid, wala junubin dan untuk semua orang yang dalam kondisi junub." Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, wa sahhahahu Ibnu Huzaimah, dan ini hadis disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, penilaian sahih dan tidaknya sebuah hadis itu subjektif, tergantung siapa yang menilai. Ini mirip seperti lembaga survei lah kira-kira ya. Jadi hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei itu tergantung yang ngolahnya. Data yang diambil, siapa orangnya, datanya apa, cara mereka mengolah data. Walaupun ada kesamaan metode, tapi tetap saja subjektif ya. Nah, sama juga lah penilaian sebuah hadis ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini tergantung siapa yang menilai. Maka kalau kita bertemu misalnya ya dengan pernyataan ini hadis sahih, pertanyaan yang harus dimunculkan pertama itu adalah siapa yang mensahihkan. Oh, yang mensahihkan Imam Bukhari, sami'na wa ata'na. Oh, yang mensahihkan Imam Muslim, ahlan wa sahlan. Oh, yang mensahihkan misalnya Ibnu Huzaimah, oke, gitu kan. Nah, masing-masing di antara para ulama ini punya standar yang berbeda dalam mensahihkan atau mendoifkan hadis. Nah, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, bisa saja oleh ulama lain hukumnya tidak sahih, misalnya hasan, misalnya doif, gitu kan, dan seterusnya. Nah, yang disepakati oleh umat Islam ini secara umum ya, kalau sudah disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, rata-rata mereka nerima. Talaqqatil ummatu bil qabul. Ini kalau dalam bahasa ulumul hadis atau usulul hadis. Kalau sudah disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, rata-rata semua umat Islam ini menerima. Tapi kalau yang mensahihkan selain dari beliau berdua ini, biasanya mulai muncul perbedaan. Ada yang mengambilnya sebagai sebuah hadis sahih, tapi ada yang mencoba untuk mengkritisinya, akhirnya jadi hasan, atau bahkan kadang-kadang jadi dhaif. Begitu juga dengan penilaian-penilaian ulama-ulama terkini ya. Yang paling banyak menilai sahih dan tidaknya kalau ulama-ulama terkini misalnya ya, kalau kita baca sebagian buku misalnya hadis ini, misalnya hadis riwayat Tirmizi, disahihkan misalnya oleh Syekh bin Baz misalnya ya. Ini paling banyak Syekh bin Baz. Nah, kalau Syekh bin Baz mensahihkan sebuah hadis atau mendoifkan sebuah hadis, kadang-kadang banyak juga dari ulama yang lain yang tidak sepakat. Sahih menurut Syekh bin Baz, kadang-kadang doif menurut ulama yang lain. Atau kadang-kadang sebaliknya, sahih menurut ulama yang lain, kadang-kadang oleh Syekh bin Baz didoifkan. Nah, jadi yang seperti ini biasa. Penilaian seperti ini biasa.
Sekarang hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau seandainya hadis ini kita terima, karena hadis ini disahihkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, maka fanafyu tahlili yadullu ala tahrimi fastufida minhu annahu yahrumul lubsu fil masjid li haidin wa man bihi hadasun akbar. Nah, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, la uhillul masjid, kata Rasul, saya tidak menghalalkan masjid. Berarti kalau peniadaan halal, maka maknanya berarti haram. Maka fastufida, maka diambil faidah dari hadis ini, haram hukumnya al-lubsu. Al-lubsu itu berdiam diri. Haram hukumnya berdiam diri di masjid untuk perempuan yang haid dan untuk semua, untuk siapa saja yang sedang dalam kondisi berhadas besar, junub. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang mu'tamad, ini pendapat yang utama yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, laki-laki yang junub, laki-laki yang sedang berhadas besar, perempuan yang sedang berhadas besar walaupun bukan karena sebab haid, itu dilarang untuk berdiam diri, maksudnya berlama-lama duduk di masjid. Jika ini yang kita terima, maka jika tidak ada kondisi-kondisi yang mendesak bagi mereka yang sedang dalam keadaan besar, kiranya untuk tidak berlama-lama untuk duduk di masjid. Kalau sekedar lewat saja boleh, lewat saja boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin. Junub tidak boleh masuk masjid, hadas besar tidak boleh masuk masjid kecuali hanya lewat saja, lewat ada keperluan. Misalnya keperluannya tidak ada jalan lain kecuali lewat masjid. Ini mendesaknya berarti ini. Gang-gang sempit. Dulu di Jakarta itu kami tinggal di pemukiman warga ya. Ya kita anggap saja ini pemukiman klaster yang paling rendah lah kira-kira ya. Gangnya sempit, nak lewat sempit, kadang-kadang kita lewat itu lewat musola gitu kan. Lewat musola. Nah, ini mau tidak mau harus lewat. Atau ada keperluan-keperluan mendesak yang lain yang tidak lama untuk sampai keluar lagi dari masjid. Tapi kalau untuk duduk berlama-lama, jika tidak ada kondisi yang darurat ya, saya kira perlu diingatkan. Nah, makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, di antara kelemahan misalnya melaksanakan akad nikah di masjid ya. Di antara kelemahannya itu adalah ini kondisi sebagian dari perempuan yang mungkin dalam keadaan berhadas besar. Apalagi kalau yang berhadas besar itu pengantinnya misalnya kan. Pengantin perempuannya kan. Pengantin laki-lakinya gampang kan, tinggal mandi dia. Pengantin perempuannya. Maka kira-kira ke depan kalau ada yang pengen melaksanakan akad nikah di masjid, tanya dulu lah perempuannya, kira-kira tanggal sekian bulan sekian itu saat akad nikah itu sedang dalam kondisi haid atau tidak. Kalau sedang dalam kondisi haid, mungkin pilihannya kalau seandainya pengantin perempuannya pengen hadir di majelis akad nikah, mungkin pilihannya bukan di masjid. Nah, boleh di gedung, boleh di rumah, seperti itu ya. Nggak usah memaksakan. Tapi kalau memang tetap mau di masjid, kalau mau menggunakan teori mazhab Syafi'i ini ya, kalau tetap pengen di masjid, maka perempuannya nggak usah hadir di majelis akad nikah. Memang perempuan itu tidak wajib hadir di majelis akad nikah, boleh dia nunggu di rumah baik. Yang punya kepentingan akad nikah itu laki-lakinya, ibaratnya yang pengen tarung itu laki-lakinya. Perempuannya nunggu di rumah baik jadi live streaming misalnya. Cuma kadang-kadang kan kita tidak puas, pengen ada foto-fotonya, pengen ada inilah, sehingga akhirnya pengantin perempuannya harus dihadirkan. Kalau masalah tanda tangan, saya kira gampang lah tanda tangan ya. Foto-fotonya itu kan, foto-fotonya itu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada majelis akad nikah di rumah, jangan dicela. Siapa tahu alasannya ini.
Walaupun memang ada kesunahan majlis akad nikah itu ada kesunahan di masjid. Wa ja'aluhu fil masajid a'linun nikah, kata Rasulullah SAW, umumkanlah pernikahan itu, jangan disembunyi-sembunyikan, jangan dirahasiakan. A'linun nikah, jangan dirahasiakan, umumkan baik. Ini gawe bagus ini kan. Ini gawe bagus, umumkan. Kemudian waja'aluhu fil masajid, jadikanlah dia di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf, dan boleh dipukulkan duf, gendang. Apakah organ tunggal sama dengan gendang? Enggak, beda. Organ tunggal bukan gendang. Apalagi kalau disertai dengan biduan. Terus terang, di antara hal yang kadang-kadang menciderai majlis akad nikah, walimah akad nikah, padahal ini adalah majlis sunnah sebenarnya ya, majlis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang kadang-kadang menciderainya itu adalah kehadiran musik dengan jenis seperti ini. Jadi serba salah kadang-kadang. Kita udah kepengen, tapi wong tua kepengen. Kita udah kepengen, wong tua udah kepengen, tapi mamang-mamang ini kepengen galau. Bahkan dia yang duiti kan. Nah, akhirnya terjadi tarik ulur. Selagi terjadi tarik ulur masih bagus. Cuma kalau ulah sepakat dari ujung dari yang nikah sampai masyarakatnya sepakat, saya kira ini perlu dikasih pencerahan. Atau bahkan ada sebagian pengantinnya, saya tidak mau nikah, saya nggak mau walimah kecuali organ ini. Ini lebih pakam lagi kan. Aku tidak galak nikah kalau udah kati organ ini. Masya Allah. Di masyarakat grassroots, di akar rumput, saya beberapa mendengar itu. Aku udah galak nikah kalau udah organ ini. Pakamnya kan. Baik, ma'asyiral muslimin, ini kaitannya dengan masjid ya. Jadi masjid ini ada wibawahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan misalnya ada TK TPA yang ada di masjid gitu kan. Bagaimana? Mudah-mudahan ini masuk dalam kondisi darurat. Mudah-mudahan ini kategorinya masuk dalam kondisi darurat, sehingga kalau ada guru ngaji TK TPA yang ada di masjid, kebetulan gurunya ini cewek galau, ibu-ibu galau gurunya ini. Kalau libur terus, banyak liburnya TPA ini kan, banyak liburnya. Nah, sehingga mudah-mudahan dia masuk dalam kategori darurat. Silahkan dilanjutkan ya. Ngajar ngaji bagi yang memang dalam kondisi darurat. Baik, ma'asyiral muslimin, ini hadis yang pertama ya. Sekali lagi kita baca dalam penjelasan mazhab Syafi'i. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabah, muttafaqun alaih. Saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah mandi besar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wadah yang satu. Maksudnya bukan dua-duanya berendam, bukan. Kalau dua-duanya berendam banyak habis banyu kan. Di bathtub misalnya, bukan. Dulu tidak ada bathtub. Atau di baskom besar, dulu juga tidak ada baskom yang besar-besarnya, tidak ada. Maksudnya mandi besar bersama dari wadah air yang sama, kemudian nyedok airnya bersama. Rasul nyedok air mandi, Aisyah juga nyedok air mandi. Nah, artinya kan ini air kan kena dua cedokan.
cedokan dari Nabi, cedokan dari Aisyah. Nah, dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, waqad ittafaqal ulama ala jawazi wudu'ir rajuli bi fadlil mar'ati wa aqsuhu wal jumhuru ja'ala hadis an-nahyi an tawaddu'ir rajuli bi fadli wudu'il mar'ati wa aqsuhu mansukhan bi hadzal hadis. Jadi hadis ini hadis yang menceritakan kepada kita bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi wajib bersama Rasul, nyadok bareng-bareng. Ini hadis menjadi hadis yang nasih, menghapus keberlakuan hadis-hadis sebelumnya yang mengatakan laki-laki tidak boleh berwudu setelah cedokan perempuan dan perempuan tidak boleh berwudu setelah cedokan laki-laki. Jadi hadis ini menghapus. Jangankan wudu, di hadis ini bahkan mandi wajib. Tentu saja saat Nabi mencedok dan Aisyah mencedok, ini ditakwil oleh para ulama, ini tangan diniatkan sebagai gayung, gayung. Karena kalau tidak diniatkan sebagai gayung, dia nanti jadinya mustakmal. Jadi mazhab Syafi'i itu sebagian orang mengatakan ribet, tapi kata positifnya bukan ribet. Mazhab Syafi'i itu sangat hati-hati, daripada tidak sah, ya kan? Itu pertanyaannya, itu ininya, implikasinya. Daripada tidak sah karena agak sedikit mengabaikan, masih mending kita lebih hati-hati. Seperti itu ya. Dengan kehati-hatian, walaupun semayang kita ini misalnya cuma 5 waktu, semayang sunnahnya jarang-jarang, mudah-mudahan dengan kehati-hatian semayang 5 waktu ini benar-benar menjadi amalan yang diusahakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu diterima dulu ya. Kalau amalan tidak diterima, tidak sah berarti. Seperti itu ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Hadis yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabatan, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut itu ada janabah. Maksudnya adalah ada hal yang harus dicuci dan harus kena. Faghsilus sya'ra, maka cucilah rambut. Wa ankul basyara, dan bersihkanlah kulit. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Nah, dari hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, diwajibkan ya, saat mandi wajib itu diwajibkan untuk memastikan bahwa seluruh badan kita ini terkena air ya, termasuk di celah-celah rambut, di celah-celah jenggot dan seterusnya. Jadi supaya lebih perhatian. Saya kira dalam konteks keindonesiaan ini tidak jadi masalah ini ya. Dalam konteks keindonesiaan, karena air kita banyak. Air kita banyak. Nah, dalam konteks air yang sedikit, ini yang perlu hati-hati, pelan-pelan, ya kan? Bukan pelan-pelan Pak sopir, bukan, pelan-pelan. Yang mau mandi wajib kalau airnya sedikit, pastikan rambut ini memang, atau kepala rambut ini memang, batok kepala ini memang kena air, pelan-pelan. Nah, kenapa harus pelan-pelan? Ya supaya kita bisa memastikan bahwa seluruh badan kita ini terkena air. Termasuk kan biasanya sebagian orang mandi itu berdiri ya. Nah, termasuk kaki itu
telapak kaki itu cuci nian dengan cara telapak kaki itu ke ataskan, arahkan ke atas, siram kakinya, kaki kanannya siram. Jangan apa namanya? Jangan cuma sekedar berdiri di pijakan ini kemudian air mengalir. Khawatirnya nanti telapak kaki kita ini ada bagian yang tidak kena air. Jadi angkat kakinya siram, angkat kakinya siram. Nah, jadi begitu. Dan saya kira ini sudah semua ya dilakukan oleh jamaah semua ya. Ini pembelajaran, penguatan bagi kita semua bahwa memang harus benar-benar. Ini 3 hadis berkaitan dengan mandi wajib ya, atau berkaitan dengan hadas besar. Dan sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, masih dalam bab toharo. Ini kaitannya dengan tayammum. Kita baca beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jabir bin Abdullah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang menikah, justru memilih atau justru lebih mengutamakan memilih janda ketimbang gadis. Jabir bin Abdullah sepulang dari salah satu peperangan, sudah agak santai, balik Rasulullah SAW ngobrol dengan Jabir. Wahai Jabir, apa kabar? Baik. Sudah berbini belum? Sudah, kata Jabir kan. Jadi saya kalau mendapati obrolan hadis ini, Rasul kalau nanya sudah berbini belum, berarti kan di zaman dulu ada orang yang akad nikah, ada orang yang berbini, ndak ngundang Nabi. Berarti ini majlisnya sekecian nian, berarti ini sekecian kan. Bahkan Nabi tidak diundang gitu kan. Sekecian. Jadi kalau ada kiai, ustadz yang tidak diundang, jangan tersinggung kan. Siapa tahu dia majelisnya memang sekecian gitu kan. Yang diundang itu cuma yang RT itulah, luar RT itu tidak diundang lagi. Sudah berbini belum, kata Rasulullah SAW. Sudah. Nah, pertanyaan Rasul itu lebih spesifik. Abikron am sayyiban, gadis apa janda gitu kan. Sambil ketawa-ketawa mungkin ya. Ini saya membayangkan ngobrolnya itu sama cak ngobrol dengan Pak Najib kan. Sambil ketawa-ketawa, gadis apa janda? Bal sayyiban ya Rasulullah, janda ya Rasulullah, kata Jabir ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, halla bikran, ngapa tidak ngambil gadis gitu kan. Nah, Jabir menjawab, ya Rasulullah, saya ini punya adik-adik, adik ini dulur. Saya ini punya dulur, masih banyak yang kecil-kecil. Dulu orang tua kami sudah meninggal dunia dalam kondisi anak masih kecil-kecil. Ini kata Jabir. Kalau saya pilih gadis, saya khawatir ini gadis ndak kuat untuk bersabar bersama saya yang punya banyak adik kecil, sehingga akhirnya kata Jabir, saya putuskan untuk pilih janda yang mudah-mudahan bisa lebih siap dengan kondisi saya yang mau tidak mau saya tidak mungkin melepaskan adik-adik saya, dulur-dulur saya, karena masih kecil kan. Oh itu kata Rasulullah SAW alasannya kan. Kemudian kata Rasul, bagus nian kudonya kan. Nengok kuda Rasul, bagusnya kudonya. Wah biasalah Rasul, kira-kira ini kuda biasa. Enggak lah, aku beli. Aku lagi butuh kuda kata Rasul. Padahal Rasul tuh niatnya tuh pengen ngejuk duit. Cuma ada tipikal sahabat Nabi yang tidak mudah dikasih duit cuma-cuma. Kata Rasul, cak mana aku beli kuda ini? Ayo Rasulullah, enggak usah dibeli, ambil bela gitu.
ambil baiklah. Kata Jabir, kata Rasul, "Nah, aku ndak mungkin ngembek. Aku pengen beli." Akhirnya di perjalanan balik itu dari obrolan yang sederhana ini akhirnya Rasul malah beli kuda gitu. Nah, ini maksudnya adalah Rasul itu pengen ngasih Jabir ini duit, mungkin agak banyak dikit ya, tapi caranya dengan cara yang membeli. Nah, ini cerita orang-orang terhormat ya, cerita orang-orang terhormat yang dia begini memikirkan keluarga. Ini kan terhormatnya nih. Ida egois, kira-kira ida egois. Kemudian ada juga orang yang ternyata punya tipikal sulit dikasih cuma-cuma, nggak mau dia. Padahal sebenarnya secara ekonomi orang itu bukan yang soge-soge nian, tidak, biasa-biasa baik. Ini kelas menengah ke bawah. Ternyata mereka tipikalnya adalah orang yang tidak gampang diberi, kecuali dengan cara yang terhormat, membeli. Makanya di antara hal yang saya senang dari kata-kata bagus yang disampaikan oleh Gus Bahauddin ya. Kata Gus Bahauddin, daripada kamu ngasih wong duit 1.000 wong yang nerimonya juga belum tentu galak. Kalau penerima kan ndak lemak kita nyengoknya ngasih duit wong 1.000. Daripada kalian ngasih duit wong 2.000, masih mending kalian beli jualannya. Yang untungnya cuma 500 rupiah, mereka alhamdulillah gitu kan. Makanya galak-galak beli belanjuan. Sering-seringlah beli belanjuan masyarakat kecil. Mereka itu untungnya 500, 1.000. Yang kalau kita ngasih baik, nah bela duit 1.000. Kaget dia omongnya penghinaan kan. Tapi kalau kita beli kue-kue mereka, Masya Allah gitu kan, mereka senang. Mereka senang. Jadi sesekali ibu-ibunya tidak usah masak. Sesekali baik. Sesekali ibu-ibunya tidak usah masak. Coba susuri jalan, cari penjual-penjual yang ya kira-kira mereka penjualnya itu masih kelasnya kelas kecil-kecilan. Ini yang lebih utama untuk dibeli. Kalau yang sudah partai besar, ya mungkin bisa dibeli, cuma maksudnya perhatian ke kelas menengah ke bawah dalam hal ekonomi ini lebih baik. Saya kadang-kadang memperhatikan begini. Saya punya banyak teman guru ya, guru dan dosen. Dan karena saya berteman dengan dia, akhirnya saya juga berteman dengan istrinya kan, secara tidak langsung. Baik di offline maupun di online. Kadang-kadang banyak sekali saya mendapati istri dari guru-guru teman-teman kita ini. Itu di online itu menjajakan jualan online. Yang nak donat gitu kan, yang nak donat besok ready. Ya Allah gitu kan. Kadang-kadang kita pengen kasihan, tapi itulah adonyo, bukan kasihan dalam arti hina, bukan. Ya berarti kan ini istri dari suami ini, berarti kan kepengen mencari tambahan dengan cara jual donat. Siapa yang pesen gitu kan? Siapa yang pengen beli ini ada kerupuk gitu kan? Hal-hal yang sederhana seperti itu. Bagus sih, bagus. Mudah-mudahan saya berdoa yang memulai jualan kecil-kecilan akhirnya jadi besar. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini sahabat Nabi yang bernama Jabir ya. Tidak apa-apa lah kita cerita tentang sahabat Nabi Jabir ini radhiyallahu anhu. Ini hadis terakhir yang kita baca ya. Rupanya lah jam 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya, kata Rasul, diberi 5 perkara yang Nabi dan Rasul sebelum saya tidak pernah diberi itu. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bakal terjadi peperangan, maka walaupun jarak saya antara musuh ini jauh, maka musuh ini sudah ada rasa-rasanya walaupun masih jauh. Sudah ada rasa tegang-tegangnya, sudah ada rasa takut-takutnya.
Jadi Rasulullah SAW itu punya wibawa. Jangankan bertemu dengan Rasul, kalau ada orang yang pengen menyakiti Rasul ya, jangankan pengen face to face, masih jaraknya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, itu sudah terasa oleh musuh itu ya. Nah, ini yang pertama. Apa amalannya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa amalannya? Kata Syekh Muhammad ya, Syekh Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki, di antara nama Allah yang agung itu ada Ya Aliyu, Ya Azimu. Ya Aliyu, Ya Azimu. Nah, kata Syekh Muhammad, kalau ada orang yang jarang melafazkan Ya Aliyu, Ya Azimu, agak beda bawaannya dengan orang yang sering mengucapkan Ya Aliyu, Ya Azimu. Jadi di antara al-asma al-husna ada Ya Aliyu, Ya Azimu. Bacalah sesekali itu, Ya Aliyu, Ya Azimu. Bukan berarti supaya kita ini berbuat salah, wong takut dengan kita, bukan. Supaya kita ini berbuat benar, ada wong lain yang pengen menyalahkan kita, wong lain itu agak-agak apa namanya? Agak-agak gemetar juga dikit kan, untuk nyalahkan kita yang benar ini. Sering-sering mengucapkan Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Aliyu, Ya Azimu. Misalnya kita benar naik mobil, tiba-tiba wong nabrak dari belakang kan, sebelum turun Bismillahirrahmanirrahim, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Aliyu, Ya Azimu, baru turun. Mana kabar Pak aja kita kan. Karena kadang-kadang kita yang benar, dia yang marah dengan kita kan. Kadang-kadang manusia ini banyak modelnya kan, kita yang benar, dia yang marah kan. Itu posisinya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan saya, kata Rasulullah SAW, dijadikan untuk saya seluruh hamparan bumi ini masjid. Maksudnya boleh kita ini sholat di mana saja, asalkan memang bukan tempat najis ya. Di sini boleh, di sini boleh, sini boleh, semuanya boleh. Kemudian tanahnya ju'ilat liyal ardu itu tahuron, suci. Tanahnya suci. Tetap harus ada pengecualian ya, kecuali yang najis. Kalau sudah tahu-tahu ada tanah di situ, ada tai kucing, ya jangan. Secara umum suci, tanah itu suci. Makanya boleh kita sholat di tanah, di hamparan mana saja boleh. Idul Fitri, Idul Adha boleh. Terus fa'ayyuma rajulin, ini disingkatkan hadisnya karena yang paling penting itu ini, dijadikan tanah suci. Maka kata Rasulullah SAW, fa'ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli, siapa saja yang mendapati waktu sholat maka segeralah sholat. Maksudnya kalau tidak ada air, sudah mencari air, boleh dengan tayamum, kemudian setelah itu baru sholat. Saya kira pembuka tayamum ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Jam 6.10 yang pengen memang mendesak, ada yang pengen ditanyakan, kami persilahkan. Boleh dibantu mikrofon biar kedengaran. Ya, santai Pak Ji ini mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, yang pertama mengenai kehati-hatian kita, misalnya tadi yang ada ya, akad nikah di masjid tadi. Benar. Nah, tapi bisa nggak seperti ini? Karena biasanya di masjid itu kan seperti mesin MBR ini aja misalnya kan, ada lantai 2, ada lantai 1 misalnya. Kan yang dipakai untuk sholat ibadah itu lantai 2. Tapi lantai 1 itu misalnya dikhususkan untuk acara akad nikah, untuk acara musyawarah dan lain-lainnya. Sehingga misalnya yang
punya hadas besar tadi diharapkan bisa berdiam diri karena tidak mengganggu tempat yang khusus. Bahkan di beberapa masjid punya ruang terpisah disekat gitu sebelahnya misalnya, seperti itu. Dan itu masih dikategorikan bisa nggak? Artinya kita menganulir atau mengantisipasi yang berhadas besar tadi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya pernah dikafirkan atau ada seorang ustaz pernah mengkafirkan orang-orang yang tidak bermazhab, katanya begitu. Misalnya, kamu mazhab apa? Ada orang bilang, saya tidak bermazhab, saya mazhabnya Quran dan hadis. Oh, sesat kamu harus memilih salah satu, katanya. Padahal kita ikut semua, mana yang diajarkan oleh imam itu ya bisa kita ambil semua kan, kita jadikan pelajaran semua. Ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah memang sesat kalau kita tidak memilih mazhab itu? Terus yang ketiga ada titipan dari Pak Najib ini, pertanyaan, kalau wong Plembang tuh Pak Ustadz kan biasanya kalau akad nikah tuh betino datang ke rumah lanang. Mana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 pertanyaan. Yang pertama, memang sekarang ini misalnya masjid itu dibuat ragam klasifikasi ya. Misalnya ini ruang marbot, ini ruang rapat, ini ruang administrasi, ini studio, ini aula, ini tempat sholat misalnya ya, dibuat klasifikasi begitu. Bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Dan klasifikasi seperti itu, inilah yang akhirnya memastikan mana ruangan yang memang dipakai khusus untuk sholat, yang memang diniatkan dipakai untuk sholat. Disitulah letak sakralnya, yang paling sakral. Sedangkan ruangan-ruangan lain yang memang diniatkan bukan khusus untuk sholat, tapi diniatkan untuk kantor, untuk studio, untuk aula. Nah, ini hukumnya di bawah hukum kesakralan yang khusus untuk sholat. Maka hukum lantai ini lantai 1 atau lantai 2 nyebutnya ini. Maka hukum lantai 2 ini lebih sakral ketimbang lantai 1. Nah, kalau di lantai 1 karena memang sudah diniatkan ini untuk aula, untuk studio misalnya ya, untuk kantor, ruang administrasi, maka untuk masuk ke ruang bawah ini sedikit lebih longgar daripada yang di sini. Kalau yang di bawah boleh berhadas kecil, boleh berhadas besar. Orang kalau mau ke studio boleh sedang berhadas besar. Orang kalau mau ngantor, kebetulan kantornya di bawah sini misalnya, boleh sedang berhadas besar. Jadi tidak jadi masalah. Dan ini juga menjadi solusi. Makanya mana tempat-tempat sakral, itulah yang diputuskan oleh musyawarah, oleh pengurus masjid. Ini tempat suci. Makanya batas suci itu mengindikasikan walaupun sebelah sana tanah masjid, tapi masjid buat garis. Ini batas sucinya di sini. Berarti di sini startnya, mulai kita sholat itu di sini. Berarti di luar ini boleh. Kan? Itu sudah benar itu Pak. Jadi tidak apa-apa. Yang kedua, permasalahan tidak bermazhab. Sebenarnya begini, kita sebagai orang awam ini ya, sebenarnya orang awam ini satu ya, sebagai orang awam dalam beragama kita tidak boleh macak-macak versi kita sendiri. Ini dulu yang harus yang harus difahamkan. Kita sebagai orang awam dalam urusan agama secara umum tidak boleh macak-macak versi kita. Minimal ada yang diikuti. Minimal ada yang diikuti. Siapa yang diikuti? Misalnya kami ngikut kiai kami, maka jadilah sebenarnya pendapat dari kiai itu mazhabnya. Kamu ikut siapa? Saya ikut ustadz kami yang sering ngasih pengajian di musola. Berarti dia tata cara beragamanya mengikuti ustadznya. Sekurang-kurangnya itu Pak. Walaupun misalnya tidak persis, saya tidak tahu Ustaz, saya ini apa mazhab Syafi'i, apa mazhab Hanafi, apa Maliki. Yang jelas Ustaz, saya begini versi sholatnya, dan ini yang diajarkan oleh ustadz kami dulu. Itu jadilah itu. Itu jadilah itu. Cuma kalau seandainya tidak ada sandaran sama sekali, ini versi saya. Disitulah bahayanya. Cuma kalau sampai kafir enggak. Kalau sampai kafir enggak. Jadi kita hilangkan dalam bab ini tidak sampai kafir. Minimal itu tidak bagus karena sudah versi saya. Kemarin ada yang nanya saya di
di dekat asrama haji. Ada pengajian di dekat asrama haji sana. Kadang gini, Ustaz, manulah puasa. Dulu kami waktu puasa, kalau kami sahurnya telat, misalnya sekarang ini kan subuh 4.40. Kalau kami terbangun jam 5.30, uji gede-gede kami dulu, uji nenek-nenek kami dulu, boleh bangun, tapi jangan buka pintu dulu. Jadi pintunya jangan dibuka dulu, supaya masih pacak makan sahur. Nah ini kan versi siapa ini? Siapa yang ngajarinya? Kalau yang ngajarinya ustadz, berarti ustadznya yang salah ini nanti kan. Nah makanya kalau sudah sampai kondisi seperti itu, nggak boleh macak-macak. Minimal ada cantolan. Siapa yang ngomong? Ini kata ustadz Fulan bin Fulan, jadilah itu. Sekurang-kurangnya jadilah itu kan. Jadi ada sandaran. Yang terakhir, bagaimana dengan akad nikah di Palembang ini? Perempuan mendatangi laki-laki gitu ya, mendatangi rumah laki-laki. Nggak jadi masalah Pak, itu fleksibel. Yang penting dari akad nikah itu adalah akadnya. Tempatnya di mana itu silakan dimusyawarahkan. Mau di rumah mempelai perempuan, mau di rumah mempelai laki-laki, atau keluarga loh, tidak di rumah A, tidak di rumah B, kita menuju satu tempat. Ini fleksibel. Yang paling penting itu adalah akadnya, dan yang akad paling penting itu adalah laki-lakinya. Perempuannya itu boleh hadir, boleh tidak hadir. Misalnya sekali waktu bapaknya balik ke rumah, nak ngomong dengan anak perempuannya, bapak ada hadiah. Oh ya, apa hadiahnya? Rupanya dibawakan oleh bapaknya nih laki kan. Bapaknya nih akad nikah sana, di luar sana. Kau kunikahkan dengan anak saya yang bernama Fulanah gitu kan, dengan mas kawin sekian. Diterima, bawa balik. Boleh. Cuma ini kurang bagus kalau tanpa sepengetahuan dari anaknya. Walau bagaimanapun, walaupun bapak ini di dalam fikih ya, ada yang disebut dengan waliul ijbar. Waliul ijbar itu boleh mengakad nikahkan sepihak. Bapak itu punya kekuatan boleh mengakad nikahkan anaknya secara sepihak, tapi dengan syarat-syarat nanti ya. Nah cuma yang seperti ini, karena sekarang ini zamannya zaman keterbukaan ya, sekarang ini saya kira ini sudah kurang bagus untuk diterapkan. Jangan sepihak lah, sekurang-kurangnya dikasih tahu, kalau ada kau dengan Fulan bin Fulan, walaupun tidak pernah ngobrol, tidak pernah ketemu, tapi umurnya bagus. Kalau kata anaknya galak, oke, kita akan nikahkan gitu kan. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Kalau mau disusul dengan pertanyaan kedua boleh. Ibu-ibu terutama, supaya suara perempuan, nanti ada aktivis gender, perempuan tidak pernah diberikan hak bertanya gitu. Boleh ibu-ibu kalau ada. Tak ada. Bapak-bapaknya cukup ya. Kita ngobrol di belakang saja insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.